Hatiku langsung was-was mengingat rencana yang sudah kususun buat besok. Semoga ini tidak ada hubungannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Yura, kamu sama Roko sehat nak? Alhamdulillah Bu, gimana kabar ayah? Alhamdulillah, sudah lebih baik nak. Koyo nak Roko mono. Mas Raka pergi Bu, ada acara di kantornya. Oh gitu, kamu di rumah yo. Jogo kepercayaan suamimu, jangan suka membantahnya. Ibu dan ayah selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaan kalian. Sudah yo, ibu tutup teleponnya. Ibu mau menyiapkan obat buat ayahmu dulu. Iya Bu, assalamualaikum. Balasku sembari memutuskan telepon itu. Syukur cuma nanya kabar, padahal aku sudah deg-degan setengah mati. Sinar matahari pagi yang cerah, secerah hatiku. Cuaca saat ini sangat cantik. Sepertinya alam mendukungku kali ini. Makasih Mbok, ucapku pada Mbok Mina yang menghidangkan makanan untuk sarapanku. Oh ya Mbok, berhubung hari ini Mas Raka lagi nggak di rumah, aku mau menginap di rumahnya Santi ya. Nanti kalau Mas Raka telepon, tolong kabari saya ya. Iya Bu, jawab Mbok Mina singkat. Usai menyelesaikan sarapanku, aku pun bergegas dan menunggu jemputan Santi. Sengaja, memang aku menyuruh Santi untuk menjemputku langsung agar Mbok Mina tidak curiga, sekaligus bisa terekam di CCTV rumahku. Ya, CCTV yang menurut Mas Raka sudah tidak bisa merekam lagi. Aku tahu, itu hanya bualannya saja, agar aku tidak merasa seperti sedang diawasi. Lantas, dari mana ia tahu semua aktivitasku kalau bukan dari CCTV di rumah ini? Dengan menggunakan skinny jeans panjang, serta sebuah hoodie oversize yang membalut badanku, tak lupa juga ku kenakan topi sebagai penutup kepalaku. Ya, biar nanti saat bertemu, orang tak langsung dapat mengenaliku. Apakah aku ini seorang buronan yang harus bersembunyi seperti ini? Atau, apakah aku terlalu jahat kepada Mas Raka karena membohonginya? Tidak, aku hanya ingin menikmati hidupku. Aku hanya ingin menikmati hal-hal yang tak bisa kulakukan bersamanya. Kurang dari 15 menit, akhirnya Santi datang menjemputku. Ayo naik, ucap Santi. Kasihan loh, gara-gara harus jemput kamu, Bima sama temannya ku turunin di depan minimarket, sambungnya lagi sambil terkekeh. Usai menjemput Bima dan temannya, kami pun melanjutkan perjalanan berempat ke tempat tujuan kami, yang akan menempuh waktu kurang lebih 1,5 jam. Kamu capek? Tanya Bima lewat pantulan spion yang ada di depannya. Aku menggelengkan kepalaku sambil menyibakkan rambutku ke belakang karena terbang tertiup angin yang masuk lewat jendela di sampingku. Aku duduk di kursi belakang bersama Santi, sedangkan Bima duduk di kursi kemudi dan temannya berada di sampingnya. Kenapa aku malah teringat Mas Raka? Aku jadi flashback ke masa lalu, saat awal menikah dengan Mas Raka. Waktu itu saat pertama kali aku diajak jalan bersama keluarganya. Sedikit mirip dengan situasi ini, Mas Raka duduk di kursi kemudi dan di sampingnya ada ibu mertuaku. Aku duduk di kursi belakang bersama kakaknya. Aku tepat berada di belakang Mas Raka, sambil sesekali ia menyapaku lewat pantulan spion yang ada di depannya. Gak capek? Tanyanya waktu itu, karena takut aku merasa tidak nyaman saat bersama keluarganya.
Sekarang bahkan aku sudah lupa kapan terakhir kali aku semobil bersamanya. Kami semakin terbiasa untuk melakukan segala sesuatu secara sendiri. Ra, kita sudah sampai, ayo bangun. Ucap Santi sedikit menggoyangkan tubuhku yang dikiranya aku sedang tertidur nyenyak. Padahal nyatanya aku tidak tidur. Aku hanya terbayang akan Mas Raka. Ayo turun. Suara Bima menyusul membukakan pintu mobil untukku. Pemandangan yang sangat indah langsung menyambutku. Villa ini sangat besar, terdapat 2 buah kolam renang yang mengelilingi tempat ini. Selain itu juga, villa ini langsung berhadapan dengan sebuah pantai. Setiap sudut di tempat ini sangat memanjakan mataku, membuatku senang. Masuk aja, biar aku yang bawa barangnya. Ucap Bima merebut sebuah mini koper dari tanganku. Kakiku melangkah masuk ke sebuah kamar yang ditunjukkan untukku dan Santi. Wah, gede banget, ucap Santi yang terkagum-kagum. Lagi-lagi, suasana ini mengingatkanku kembali tentang masa bulan maduku dengan Mas Raka. Ya, waktu itu kami juga menginap di salah satu hotel yang fasilitasnya hampir sama dengan di sini. Gak mau jalan-jalan keluar dulu? Tiba-tiba muncul suara Bima dari balik pintu yang belum sempat kami kunci itu. Mau dong, ayo Ra, kita keluar sambil foto-foto, ajak Santi. Kalian duluan saja, aku mau ganti baju dulu, gerah, jawabku. Sebelum ganti baju, aku mencoba menghubungi rumahku untuk memastikan kondisi rumah setelah kepergianku. Nggak ada Bu, sejak kemarin Pak Raka tidak menelpon, terdengar suara Mbok Mina dari seberang telepon. Oke Mbok, kabarin aku ya kalau Mas Raka telepon, balasku sebelum memutuskan sambungan telepon itu. Kenapa tiba-tiba aku merasa aneh? Mas Raka bukan tipe orang yang acuh terhadap keadaan rumah. Hampir setiap berpergian, ia selalu menelepon Mbok Mina untuk menanyakan kondisi rumah, entah saat aku ikut bersamanya maupun tidak. Kenapa tiba-tiba aku jadi mengkhawatirkannya? Apa terjadi sesuatu dengannya? Astaga, apa-apaan sih aku ini? Yang jelas Mas Raka pergi ke sana bersama rekan-rekan kantornya, bukan pergi sendirian. Apa yang harus aku khawatirkan? Bukankah kalau terjadi sesuatu mereka sudah pasti mengabariku? Bergegas aku ganti baju untuk menyusul Santi dan Bima. Hari semakin sore, dan matahari mulai terbenam, gelap langit mulai menghiasi cakrawala. Selain kami berempat, teman-teman Bima lainnya juga tengah berkumpul di tempat ini. Pesta malam ini sangat menarik, semua orang bersenang-senang, termasuk aku dan Santi. Tapi, sayang keseruan ini sedikit membuatku terluka, setelah salah satu teman Bima yang sudah mabuk berat, tak sengaja memecahkan botol minuman dan mengenai ke kaki kiriku. Suasana sempat tegang karena insiden ini. Namun, aku memilih tak memperpanjangnya dan memutuskan untuk segera kembali ke kamarku. Bima terlihat sangat marah dengan temannya yang melakukan hal itu padaku. Sempat ia emosi dengan temannya, namun aku langsung melerainya. Sudahlah, tak apa-apa, aku cukup mengobati kakiku yang terluka, dan tak perlu mengacaukan acara ini. Biarkan Santi dan yang lainnya tetap menikmati malam ini. Tapi Yura, kaki kamu berdarah. Iya, nggak apa-apa, aku akan mengobatinya di kamar.
Aku akan mengantarkan kamu. Ucap Bima kemudian membopong tubuhku yang kesulitan untuk berjalan. Dengan bermodal kotak P3K, dia pun mulai mengobatiku. Aku sedikit menjerit kesakitan saat kapas yang sudah basah dengan alkohol itu menyentuh lukaku. Au, sakit. Tahan sedikit ya, sebentar lagi selesai. Usai mengobati lukaku, dia memelukku sambil membisikkan kata maaf karena tak bisa menjagaku. Aku mengangguk dan tersenyum. Suaraku terpotong saat bunyi kenop pintu yang dibuka dari luar. Refleks aku dan Bima langsung menghadap ke arah suara itu.